menjalani hidup dan kehidupan. Bapak Camat yang kami hormati, pertama kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih atas fasilitasi tempatnya Pak Camat, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga kepada Pak KUA beserta dengan penyuluh agama dan penyuluh zakat yang berada di Kecamatan Lubuk Alung yang telah memfasilitasi prosesi pembentukan unit pengumpul zakat nagari se-Kecamatan Lubuk Alung. Karena tahun 2019 Basnas sudah men-SK-kan penyuluh agama di Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi fasilitator, mediator dalam proses pembentukan unit pengumpul zakat. Alhamdulillah genap sudah 9 nagari di Kecamatan Lubuk Alung terbentuk unit pengumpul zakatnya. Dalam sejarahnya, yang pertama dilantik UPZ Nagari itu berada di nagari di kecamatan ini, yaitu Nagari Puwang Kasia, nagari yang bos sendiri. Itu pertama dilantik di Padang Pariaman, kemudian sampai ke nagari-nagari lain. Lalu sekarang sempurna. Lalu kemudian ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016 terkait dengan tata kelola unit pengumpul zakat, di situ ada mekanisme kerjanya. Tadi dan di SK juga sudah disebutkan beberapa poin yang menjadi tugas dari unit pengumpul zakat. Secara kelembagaan, unit pengumpul zakat ini adalah penerima mandat dari Basnas Kabupaten dalam hal pengumpulan. Karena unit pengumpul zakat ini tidak seperti organisasi biasa. Dia bukan ormas, namanya ada, dilantik, kemudian SK-nya dipegang, habis itu diam lagi. Kan ada kecenderungan organisasi seperti itu. Namanya ada di sana, kemudian SK dipegang. Unit pengumpul zakat ini dia adalah organisasi kerja. Dari nama organisasi kita, Badan Amil Zakat, nama lembaga kita adalah Badan Amil. Dicantumkan di dalam Al-Quran wal amilina 'alaiha, bukan wal amilina fiha. Beda. Wal amilina 'alaiha, di situ ada totalitas, ada keseriusan. Karena amil, orang yang bekerja, yang kerjanya itu fokus, serius, totalitas, dan kemudian ada konsekuensi hak dari amil itu sendiri. Bukan sebagai wal amilina fiha, orang yang bekerja di amil zakat, bukan orang yang bekerja di UPZ, tetapi adalah orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, dan dia menjadi salah satu unit dari Badan Amil Zakat. Ini poinnya. Karena berdasarkan evaluasi kami dari tahun 2019, yang seyogyanya ketika sudah dilantik, ada uraian tugas, sudah bisa bekerja. Karena di dalam yang dikumpulkan oleh UPZ, ada hak dari UPZ di sana, dicantumkan di SK, diatur oleh agama, dan ini ada dasar syar'inya. Jadi oleh karena itu, kepada para UPZ yang baru saja dilantik, SK itu adalah sebagai sebuah legalitas di mana kita bisa mulai bekerja ketika SK itu sudah diterima. Hari ini media pembelajaran itu tersedia. Nanti semua UPZ akan kita bekali per Basnas itu. Bagi UPZ yang bertugas hanya sekedar mengumpulkan saja, kita berikan 5% hak milnya kalau hanya mengumpulkan. Tetapi bagi yang juga
melakukan tugas perbantuan dapat. Dalam hal ini UPZ ini juga bisa mendistribusikan dan melakukan pendayagunaan zakat. Artinya kami berpandangan bahwa UPZ yang berada di Nagari, di bawah, di situ Bapak Ibu yang tahu kondisi mustahik melalui Pak Wali Nagari. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas PMD. Bagaimana formula supaya konteks pengentasan kemiskinan itu memang berbasiskan data. Data kita itu harus berdasarkan data primer, data yang ada di lapangan. Yang tahu itu adalah Pak Wali Nagari. Maka semua UPZ wajib untuk terus berkoordinasi dengan Wali Nagari. Dalam hal ini kami ingin sampaikan, semua proposal yang masuk ke depan ke Basnas, kami berkeinginan supaya semuanya itu terkonfirmasi dengan unit pengumpul zakat. Harapannya apa? Semua UPZ kita minta untuk bekerja, temui para muzaki. Karena alurnya begini, kita yakin para muzaki kita sudah berzakat, tapi zakatnya adalah secara direct, secara langsung. Dari muzaki langsung memberikan kepada mustahik. Dalam konteks psikologis, ketika mustahik menerima langsung dari muzaki, terkesan muzaki menjadi pahlawan yang hebat. Kemudian mustahik menjadi orang yang tanda kutip posisinya rendah. Untuk menghindari itu, jangan terjadi ada ria atau terkesan ujub. Padahal wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu yang diterima oleh para mustahik adalah hak mereka. Mereka punya hak di dalam harta orang-orang yang kaya. Di situ peran pentingnya instrumen zakat ini dalam mengentaskan kemiskinan. Karena kita melihat kemampuan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dalam hal pengentasan kemiskinan itu terbatas. Juga begitu ruwet dan rumitnya regulasi. Maka untuk menghindari terjadinya gap, jurang yang terlalu lebar, yang terlalu besar antara kaya dengan yang miskin, itu harus diputus oleh amil zakat. Jadi kita dorong supaya harta jangan hanya berputar di antara orang kaya saja, karena di dalam harta orang kaya ada hak para mustahik. Poin ini penting untuk kita edukasi masyarakat, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada para muzaki. Karena harta yang diberikan zakat, yang dikeluarkan muzaki, akan membersihkan hartanya, membersihkan juga hatinya. Apa yang tersisa hartanya akan mendapat berkah. Berarti di sini peran dari unit pengumpul zakat sangat penting. Karena selama ini berzakat secara langsung, sekarang difasilitasi melalui UPZ. Dan UPZ wajib menyampaikan dan menyetorkan semua dana yang masuk, dana zakat itu, ke rekeningnya Basnas. Sehingga data zakat itu terhimpun satu pintu. Jadi semua potensi orang yang berzakat, datanya ada, by name by address, kemudian berapa besarannya nanti akan terhitung. Sekarang baru 6,9 miliar yang terhimpun di Basnas. Potensinya adalah 40-an miliar. Berarti ada gap yang masih besar antara yang terhimpun secara resmi di Basnas dengan yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu peran dari UPZ ini sangat strategis. Maka sekarang kita lagi sedang intens untuk membentuk UPZ. Kami sudah berkolaborasi dengan Pak Dandim baru. Kami sudah resmikan acara bedah rumah, kolaborasi dengan Dandim. Satu yang dibantu oleh Basnas, satu rumah 12,5 juta, itu SOP yang terbesar. Kemudian dikolaborasi dengan tenaga dan tambahan biaya dari yaitunya Dandim, Kodim.
Lalu kemudian kemarin kita juga kolaborasi dengan Kapolres Kota Pariaman di Sungai Geringging. Itu juga satu kegiatan Kapolres dengan Badonce itu bisa menghimpun 30 juta. Kemarin kami juga bersilaturahim dengan KPUD. Kami dorong KPUD juga bentuk UPZ dan bentuk UPZ. Jadi Bang Azral, kebetulan senior saya ini di SMA, kita bentuk juga UPZ di Dandim, kemudian semua tentara berzakat oleh UPZ, kemudian diserahkan ke Basnas. Dana yang terkumpul oleh UPZ yang disetorkan ke Basnas akan dikembalikan kepada UPZ yang dalam hal ini melakukan tugas perbantuan untuk mendistribusikan. Contohnya, berdasarkan Perbasnas 70% dikembalikan ke UPZ. Kami bisa memberikan sandingannya 70%. Anggaplah itu 70% itu 1%, kami akan bisa tambahkan 50% lagi. Berarti akan bisa 120% yang akan didistribusikan oleh UPZ. Ini memaknai supaya orang terdekat di sekitar nagari itu bisa terselesaikan masalahnya. Masalah kesehatan yang hari ini banyak proposalnya masuk ke Basnas. Kemudian pendidikan banyak masuk, modal usaha dan segala macamnya. Ke depan